Nomor 8, Matematika Natural Sciences, SIMAK UI 2016. Limit fungsi kali ini. Soalnya sederhana sekali. Limit dari sin kuadrat 2x dikali kotangan kuadrat 4x untuk x mendekati tak terhingga. Kayaknya kalau urusan limit itu enaknya pakai kurva dulu. Kita lihat kurvanya seperti apa. Atau kali ini coba kita hitung dengan kalkulator dulu. Limitnya hasilnya berapa sih? Oke, limit x mendekati tak terhingga untuk sin kuadrat 2x. 2x tapi sinnya dikuadratin nanti. Oke. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Didapat bahwa tetap tanda tanya dia. Artinya dia gagal menghitung berapa nilai limitnya. Menarik nih. Coba kita lihat kurvanya. Kita tafsirkan dari kurvanya. Dengan GeoGebra kita bisa menampilkan, pantas kok tidak ada limitnya. Ini periodik, fungsinya periodik. Jadi sinus kuadrat 2x dikali kotangan kuadrat 4x, dia periodik tapi tidak kontinu. Tidak kontinu naik turun seperti sin atau cos. Mirip kalau tangan deh. Coba tangan kan fungsinya naik terus. Dari bawah ke atas seterusnya. Itu periodik tapi nggak kontinu. Sama, ini turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kita nggak tahu di kanan sana itu mendekati berapa nilainya. Kan bisa jadi dia 0, paling rendah dia 0 nilainya. Bisa jadi dia tak terhingga di atas. Nggak jelas. Itu maksud limit. Limit itu mencari di posisi yang didekati, x yang didekati itu y-nya mendekati berapa ya. Kalau naik turun seperti ini kan kita nggak tahu itu mendekati berapa nanti di kanan sana. Oke, jadi memang soalnya ngaco. Secara visual kita bisa menetapkan tidak ada limit. Coba kita konfirmasi secara analitis. Yang harus kita pahami dan ingat, pembagian trigonometri sinus atau tangen memiliki nilai untuk kasus limit sudut mendekati 0. Nah, secara aljabar notasinya limit x mendekati 0 untuk sinus AX per tangen BX, jadi koefisiennya tidak harus sama, itu nilainya seperti seolah-olah menyingkirkan sin dan tan, seolah-olah. Dan ingat, ini hanya untuk kasus x mendekati 0, bukan x mendekati tak terhingga. Oke, nah ya udah kita terapkan ke soal saja. Limitnya x-nya, x-nya aja mendekati tak terhingga. Kalau kita uraikan, misalkan kotangan jadi kosinus dibagi sinus, maka kotangan kuadrat menjadi kos kuadrat per sin kuadrat. Ini apakah bisa dihitung? Nggak bisa. Kan x-nya nggak mendekati 0. Oke, jadi x-nya nggak mendekati. Ini mungkin keliru tulis si editor soalnya. Kalau mendekati tak terhingga nggak bisa diapa-apain ini. Nggak bisa lanjut kita. Jawabannya yang mana? Nggak tahu. Tidak ada nilai limitnya. Demikian. Untuk nomor 9, topiknya kali ini tentang integral. Yang ditanyakan, luas area di antara y sama dengan minus x kuadrat tambah 3x dan y sama dengan 2. Fungsi yang pertama merupakan parabola, sementara fungsi yang kedua berupa garis lurus. Garis lurusnya horizontal dia. Kita lihat seperti apa bentuknya. Oke, ini untuk fungsi yang pertama, bentuknya parabola yang terbukanya ke bawah. Sementara untuk y sama dengan 2, tadi sudah aku bilang dia garis lurus horizontal, warna biru di diagram ini. Nah, kita bisa menyuruh GeoGebra untuk menampilkan titik potongnya di mana. Nah, ketemu ada 2 titik potong untuk kurva merah dan kurva biru. Nah, kita juga bisa meminta GeoGebra untuk menghitung integral yang dibatasi daerah merah dan biru dari 1,2 sampai 2,2. Nah, itu dia. Jadi sudah dapat langsung ini. Ternyata luas daerahnya sebesar 0,17. Kita tinggal mencocokkan dengan jawabannya. Tentu yang tertera di pilihan jawaban bentuknya pecahan biasa, tapi jangan khawatir, bisa kita taksir 0,1 sekian itu tidak mungkin 5/6. 5/6 itu pasti 0,8 sekian. 4/6 itu 0,6 sekian. 3/6 itu sama dengan 1/2, 0,5. 2/6 itu sama dengan 1/3, 0,3. Ya udah, jawabannya yang paling mungkin
Kita coba hitung dengan kalkulator untuk menghitung nilai integral dengan batasnya. Nah, di sini hati-hati. Kalau kita lihat bentuk kurvanya, yang membatasi daerah atasnya kan kurva merah. Jadi kita harus menuliskan rumusan fungsi parabolanya dulu, bukan garis lurusnya. Oke, ini parabolanya dikurangi 2. X-nya dari 1 sampai 2. Ternyata hasilnya tepat 1/6. Nah, kita coba tuntaskan dengan analitis. Yang kita harus pahami dan ingat yaitu bahwa luas daerah di antara dua kurva fungsi pada interval X tertentu nilainya sama dengan integral selisih kedua fungsi. Jadi itu kuncinya, integral selisih kedua fungsi dengan batas bawah dan batas atas interval tadi yang ditentukan. Kalau dengan notasi aljabar, kalau kita punya F dan G, sementara X-nya dibatasi dari A sampai B, maka luasnya dirumuskan sebagai integral dari A ke B untuk Fx dikurangi Gx. Oke, nah kita kumpulkan yang membatasi ada dua buah fungsi. Luasnya berapa? Parabolanya kita bisa memastikan terbukanya ke bawah, karena koefisien X kuadratnya negatif. Jadi daerah yang dicari luasnya dibatasi oleh Y sama dengan 2 di bagian bawah. Jadi seperti yang kita lihat di peragaan tadi, bagian lengkungnya itu bagian atasnya, si parabola, sementara bagian lurusnya itu yang mendatar itu Y sama dengan 2 bagian bawahnya. Cari dulu titik potongnya. Ini kita harus melakukannya untuk mendapatkan batas integral. Tinggal kita samakan Y sama dengan Y, lalu kita jabarkan masing-masing ruas sesuai dengan rumusan yang diberikan di soal. Lalu kita kumpulkan ke ruas kiri, lalu faktorkan. Nanti akan didapat 2 buah X. X sama dengan 1, atau X sama dengan 2. Ini batas integralnya. Langsung saja masukkan ke integral. Hati-hati, ini si parabolanya harus ditaruh di depan. Kalau kita nggak sengaja naruh di belakang, nanti hasilnya nggak berbeda drastis sih, hanya jadi negatif. Oke, tinggal dijabarkan saja hasil integralnya bagaimana. Lalu dimasukkan kalau X-nya 2 dan kalau X-nya 1. Nanti didapat bahwa ternyata luasnya benar kayak tadi kata kalkulator, 1/6. Jadi jawabannya E. Soal nomor 10 tentang dimensi 3. Ini kalau dimensi 3 itu tidak punya suatu konsep yang khas, dia lebih banyak pakai konsep-konsep di bab lain. Biasanya sih trigonometri, tapi nggak selalu. Nah, cek di informasinya. Ada kubus ABCD, EFGH, dan 4 titik OPRQ dengan OH sama dengan OG, DP sama dengan PC, ER banding RF sama dengan 1/X. Waduh, informasinya dalam rasio. Rasionya tapi nilai suku-sukunya ada yang nggak diketahui dalam X. Sementara AQ banding QB juga 1/X. Nanti kita harus menggambarnya dengan tepat. Jika diketahui rasio volume QBCP RFGO dan volume ABCDEFGH 5/8, berapakah nilai X? Ya, kita harus menggambarnya. Seperti apa tampilannya, ini dia. Jadi, kubus keseluruhan ku tampilkan kepecah jadi 2 bangun. Yang merah dan yang hijau. Kita fokus ke yang hijau, karena soal mempermasalahkan QBCP RFGO. Itu yang hijau tuh, bukan yang merah. Kata soal tadi OH sama dengan OG. Artinya O itu di tengah-tengah H dan G. DP sama dengan PC, maknanya P di tengah-tengah D dan C. Oke, nah lanjut lagi. ER banding RF 1/X. Artinya R itu di antara E dan F. Tapi kita nggak tahu di mana tepatnya. Belum tentu di tengah-tengah banget. Yang pasti di antara E dan F. Nah, lanjut. AQ banding QB sama dengan 1/X juga. Dengan demikian, Q itu tepat di bawahnya R. Oke, nah. Kalau kita ingin supaya volume hijau banding volume keseluruhan 5/8, kita harus menggeser R dan Q mendekati E dan A.
Nah, ini ku peragakan, kita coba geser. Nah, untuk tahap sekarang, X-nya 0,5. 1:0,5, berarti dia lebih, si RQ ini lebih dekat ke FB. Nilai rasio volume hijau terbanding keseluruhannya 3,3:8. Masih kurang, kita pengen 5:8. Kita geser lagi RQ kita geser lagi. Udah 4,2:8, lumayan. Geser lagi. Hampir, ini 4,8:8. Ini dia. Jadi kalau mau rasio volume hijau banding keseluruhan 5:8, maka rasio AQ banding QP harus 1:3. Jawabannya sudah jelas, jawabannya C. X sama dengan 3. Yuk tuntaskan dengan analisis. Konsep yang harus kita gunakan sederhana sekali. Volume prisma yaitu luas alas dikalikan tingginya. V prisma sama dengan L alas kali H atau height atau ketinggian. Kita gambarnya harus benar. O di antara di tengah-tengah H dan G, P di tengah-tengah D dan C, R sama Q di antara E dan F dan A dan B. Tapi bisa digeser. Oke, yang diketahui volume bagian kanan dibanding volume keseluruhan tadi 5:8. X-nya berapa? Kita nggak tahu berapa panjang rusuknya. Jadi emang nggak butuh tahu sih, tapi kayaknya kita butuh suatu lambang deh. Ku lambangkan A deh. Panjang rusuknya A, si kubus. Rasio AQ banding QP tadi 1:X sama juga dengan ER banding RF. Nah, kalau 1:X, AQ banding QP 1:X, berarti AB nilai rasionya adalah 1+X. Kan keseluruhannya 1+X. Makanya ku tuliskan AQ itu sama dengan 1/1+X kali A. Ini dia. Sementara QP itu sama dengan X/1+X kali A alias AX/1+X. Ini dia. Ini harus disadari ini. Berikutnya, HO sama dengan OG. HO sama dengan OG. Alias nilainya sama dengan A/2. Separuh dari panjang sisi. Oke, silakan cermati. Pause kalau dirasa susah dipahami. Ku lanjutkan dulu. Bangun QBCP RFGO adalah prisma trapesium. Jadi kita perlu mencari tahu luas alasnya dulu. Luas alas untuk mencari luas alasnya kita bisa menghitung dengan setengah QB tambah PC kali BC. QB tambah PC, apa maknanya? QB itu dan PC keduanya adalah sisi sejajar pada prisma alas. QB dan PC dikali BC. BC apa itu artinya? BC itu tinggi si prisma. Ingat kita fokusnya pada bentuk prisma di alas. Masukkan tadi lambang yang sudah kita tetapkan. QB itu tadi kita menetapkan sebagai AX/1+X. Sementara PC itu sama dengan setengah dari rusuk A/2. BC kali GC. Enak nih, BC itu ya sama dengan panjang rusuk. GC juga sama panjang rusuk. Jadi A kali A. Ketika dijabarkan, dikalikan, nanti A-nya bisa difaktorkan keluar. Jadi A/3. Lalu yang di dalam kurung ini samakan penyebutnya. Coba teman-teman coba latihan. Coba samakan penyebutnya. Nanti didapat suatu bentuk A/3/4 dikali 1+3X/1+X. Oke, itu dia. Udah, itulah rumusan volume si prisma trapesium. Ketika dibandingkan dengan volume kubus keseluruhan, nilainya 5:8. Ya udah, ini tuliskan aja. Tadi gimana rumusan si volume prismanya dibandingkan dengan volume kubus, gampang banget. A/3 sama dengan 5/8. A/3-nya habiskan. Oke, A/3-nya habiskan, 4-nya pindah ruas ke kanan, sehingga didapat 1+3X/1+X sama dengan 20/8, bisa disederhanain dibagi berapa ya? Bagi 4, 5/2. Kalau udah ketemu, 5/2 kali silang, 2-nya ke kiri, 1+X-nya ke kanan. 2 tambah 6X sama dengan 5 tambah 5X, dirapikan,
dikumpulkan yang mengandung X dan yang tidak mengandung X, nanti didapat X-nya 3. Terkonfirmasi, jawabannya C. X-nya 3.